Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Asyafatsum dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan untuk kami presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Arfiana yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan materi analisis biaya produksi, biaya marginal, dan prospek bisnis PT Indofood CBP sukses makmur. Adapun anggota kelompok saya yaitu pertama Arfiana, saya sendiri, kedua Bunga Malini, ketiga Hendrianto. Baik teman-teman, langsung saja ke sesi selanjutnya yaitu pembacaan materi. Sebelum itu, marilah kita membaca Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses manufacturing atau pengelolaan dengan tujuan menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Perhitungan biaya produksi ini akan dilakukan mulai dari awal pengolahan hingga barang jadi atau setengah jadi. Jenis-jenis biaya produksi. Pertama, ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Biaya tetap ini keberadaannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan jumlah atau aktivitas produksi pada tingkat tertentu. Biasanya misalnya itu biaya gedung, biaya administrasi, biaya pajak, atau biaya listrik. Kedua, ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang besarannya berubah-ubah tergantung pada volume produk kegiatan. Jadi jika volume produk mengalami kenaikan, maka biaya variabel juga akan mengalami kenaikan. Contohnya yaitu biaya gaji atau biaya bahan baku utama atau biaya pemasaran dan biaya distribusi. 3. Biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah jumlah biaya produksi per unit yang dihasilkan. Besar biaya rata-rata dihitung dengan cara membagikan keseluruhan total biaya dengan jumlah produk yang dihasilkan. Unsur biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku atau direct materials. Biaya bahan baku adalah harga pokok bahan tersebut yang diolah dalam proses produksi. Menghitung biaya bahan baku berarti total keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku tersebut. Kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan. Biaya ini akan diberikan sesuai dengan fungsi di mana karyawan ditempatkan pada perusahaan. Contohnya pada bagian produksi atau bagian pemasaran atau bagian administrasi dan yang lainnya. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah bahan pembantu atau juga sering disebut dengan bahan tidak langsung atau indirect material. Contohnya perlengkapan pabrik seperti baut, mur, dan pelitup dalam perusahaan mebel. Analisis biaya produksi PT Indofood. Dalam hal ini, PT Indofood memproduksi Indomie rasa rendang dengan output barang jadi sebesar 4.000 pack selama 1 bulan. Berikut adalah rincian biaya produksi Indomie rasa rendang tersebut selama 1 bulan. Biaya pembelian bahan baku sebesar 11 juta. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 3.500.000, biaya upah satpam pabrik sebesar 2 juta hanya selama proses produksi. Biaya sewa pabrik 1.500.000,
Total biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 4.000 pack Indomie rendang adalah 18 juta. Dari total pengeluaran tersebut, dapat ditentukan biaya produksi per unit dengan cara membagi total biaya ke total jumlah produk. Perhitungannya adalah 18 juta dibagi 4.000, sama dengan 4.500. Selanjutnya, PT Indofood bisa menetapkan harga jual dengan cara memperhitungkan biaya produksi per unit ditambah dengan persentase keuntungan. Pada produk Indomie rendang ini, persentase keuntungan yang digunakan adalah 40% dari biaya produksi. Jadi, perhitungan harga jual per unitnya adalah 4.500 ditambah buka kurung 40% dikali 4.500 tutup kurung sama dengan 6.300. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Bunga Malini. Biaya marginal. Biaya marginal bisa disebut juga sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui jumlah output maksimal yang bisa didapatkan selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Analisis biaya marginal PT Indofood. PT Indofood memiliki sejumlah biaya tetap seperti biaya sewa dan biaya pembelian mesin, biaya pengelolaan tanah, dan biaya variabel seperti biaya gaji karyawan, biaya tagihan listrik, dan juga biaya bahan baku. Berikut rinciannya. Pada tahun pertama, total biayanya berjumlah 100 juta, yang meliputi 80 juta biaya tetap dan menghasilkan pendapatan sebesar 200 juta. Pada tahun kedua, total biaya meningkat menjadi 120 juta, yang meliputi 85 juta biaya tetap dan 35 juta biaya variabel. PT Indofood berhasil menjual 75.000 Indomie rasa rendang dan menghasilkan pendapatan sebesar 300 juta. Seperti yang bisa kita lihat, biaya tetap meningkat karena peralatan baru dibutuhkan untuk memperluas produksi Indomie rasa rendang. Biaya variabel juga meningkat karena lebih banyak karyawan dan bahan baku yang dibutuhkan. Keduanya dijumlahkan untuk menciptakan peningkatan biaya sebesar 20 juta. Pada saat yang sama, jumlah Indomie rasa rendang yang diproduksi dan dijual meningkat 25.000. Oleh karena itu, biaya marginal ini dihitung dengan membagi biaya tambahan sebesar 20 juta dengan peningkatan kuantitas sebesar 25.000 untuk mencapai biaya 800 per unit. Menentukan peluang usaha dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT dapat dilakukan menyeluruh untuk mengetahui potensi yang bisa dikembangkan dalam sebuah usaha, mulai dari strength, weak, opportunity, dan strength. Dengan melakukan analisis SWOT, pelaku bisnis dapat mengetahui kelemahan dan hambatan pada usaha nantinya, mengantisipasi ancaman dengan cara melakukan inovasi. Setelah melakukan analisis SWOT, cara melakukan analisis usaha selanjutnya yaitu mempersiapkan diri dari segala kemungkinan ancaman yang berpotensi terjadi dengan membuat sebuah inovasi yang lebih fresh dan berbeda dari para kompetitor lainnya. Menentukan target pasar. Menentukan target pasar adalah hal utama yang wajib dilakukan ketika hendak menjalankan usaha, meskipun sebenarnya target pasar bisa di semua kalangan. Menentukan anggaran dan strategi pemasaran. Merencanakan anggaran modal usaha mulai dari anggaran produksi, promosi, pemasaran hingga produk sampai ke tangan konsumen. Lalu menentukan strategi promosi dan memasarkan yang akan digunakan nantinya. Rencanakan strategi promosi dan pemasaran dengan matang disesuaikan dengan target pasar yang dituju. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam materi tersebut. Kurang lebihnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.